Hai guys, gimana nih kabarnya? Semoga baik ya. Oh iya, pada kesempatan kali ini gue mau bawain alur cerita dari film Vince yang disutradarai oleh Miguel Sapochnik. Nah, ini orangnya ada di layar. Langsung saja kita langsung ke pembahasannya. Di sebuah kota mati di St. Louis terjadi badai radiasi matahari dan Tom Hanks yang berperan sebagai Vince harus mencari makanan untuk bertahan hidup. Semua orang mati karena terkena efek radiasi matahari dan Vince harus memakai baju anti radiasi yang dirancang lengkap dengan navigator robotik untuk bisa keluar menjelajahi kota. Dan Vince lalu menandai gedung-gedung yang telah dia datangi. Vince juga ditemani anjing robot yang bernama Dewey, robot yang sengaja dirancang agar dapat membantu di perjalanannya di kota yang tertutup pasir untuk mencari stok makanan yang masih tersisa. Namun navigator yang dipasang di helmnya memberitahu bahwa tekanan udara dan badai pasir pun akan datang. Vince harus segera kembali karena badai yang menerpa kota itu sangat berbahaya, dan ia pun harus masuk ke tempat yang aman sebelum badai pasir menyeretnya. Dengan susah payah, Vince berhasil masuk dan membersihkan semua peralatannya. Ia pun mengurung diri di dalam sebuah bunker bawah tanah bekas perusahaan robotik, tempat dulu ia bekerja, dan sudah hampir 1 dekade. Vince hanya hidup dengan Goodyear, seekor anjing, dan Dewey, robot minicar. Hingga ia pun merancang sebuah robot smart android baru berwujud manusia yang diberi tangan dan kaki. Vince ini adalah seorang insinyur robotik sehingga ia dapat merancang robot dengan tingkah dan sistem dari kecerdasan buatan. Ia membentuk keluarganya sendiri dengan beranggotakan 2 unit robot dan seekor anjing. Dia sendiri yang menghidupkan generator listrik tenaga angin, menciptakan mesin perkiraan cuaca yang dapat memprediksi badai dan efek kehancuran yang akan terjadi di kota itu. Vince harus membawa mereka pergi untuk keluar dari kota itu menuju San Francisco, di mana menurut gelombang radiasi di sana masih ada sedikit stok makanan yang mungkin tersisa. Robot yang diberi nama Jeff itu ia latih untuk berjalan dan dirancang untuk melindungi anjing kesayangannya. Dan robot itu pun diajarkan tentang menjadi manusia. Jeff saat itu sangat gemar berlatih untuk berjalan. Vince memodifikasi mobil Ford tahun 84 dengan navigasi robotik dan anti radiasi, juga tahan guncangan. Semua persiapan sudah lengkap dan mereka bergegas untuk meninggalkan St. Louis, di mana populasi 600.000 jiwa yang sudah tiada. Kota pun tertimbun pasir, hanya menyisakan Vince seorang, karena pastinya efek radiasi matahari memusnahkan ekosistem di kota itu. Di perjalanan ia menceritakan keadaan kota sebelum terjadi badai radiasi matahari. Karena jarak yang masih jauh, Vince mengajak Jeff untuk keluar mencari sisa makanan yang mungkin masih tersisa di kota baru ia kunjungi. Dengan memakai pakaian anti radiasinya, Vince mengajarkan Jeff tentang menjadi manusia. Gedung Opera Hexter Festival yang pintunya masih digembok diyakini masih menyisakan stok makanan. Vince kesusahan untuk membuka gembok tersebut, namun dengan mudahnya dibuka oleh Jeff. Dan di dalam, Jeff sedikit tidak percaya dengan wujudnya yang terpantul oleh cermin. Kemudian mereka menemukan sebungkus jagung sehingga membuat kegembiraan. Namun kegembiraan itu pun tidak bertahan lama karena badai tornado pun akan datang dan mereka pun harus segera berlindung di balik bukit. Vince mengira tornado akan terpecah oleh bukit, namun badai tornado yang dahsyat malah semakin besar. Vince harus mengancingkan mobilnya ke tanah dan dibantu oleh Jeff.
dengan cekatan menggunakan angpur agar mobil tidak tersapu badai, dan mereka pun harus bersiap dihantam badai tornado. Satu persatu seling tali pun terputus, dan untungnya satu tali yang dipasang oleh Jeff masih kuat menahan tarikan pusat tornado. Untungnya badai tornado mulai memudar dan mereka pun selamat guys. Namun salah satu ban mobilnya pecah dan Vince sedikit kebingungan untuk mengganti ban yang pecah. Tapi dengan mudahnya Jeff mengangkat mobil itu dan Vince langsung mengganti ban mobilnya. Malam itu mereka harus menginap di sana, dan Vince harus memperbaiki wearvac anti radiasinya sambil mengingatkan Jeff untuk tetap bersama Goodyear, anjing yang dia sayangi. Hari itu terlewatkan dan Vince melanjutkan perjalanan ke San Francisco. Penyakit yang diderita Vince karena efek radiasi matahari pun kambuh dan memaksa untuk menepi di sebuah bangunan bekas motel untuk beristirahat sejenak. Namun Jeff dengan cerobohnya memajukan mobil hingga menabrak mobil lain. Untung saja pemilik mobil yang ditabraknya nggak ada guys. Dengan sedikit kesalahan, Vince memperlihatkan fenomena alam, melakukan kulit makhluk hidup, dan menegaskan Jeff yang sengaja ia ciptakan hanya untuk menjaga dan merawat anjing kesayangannya. Dan akhirnya Vince mengajarkan Jeff mengemudi mobil yang sudah ia setting agar kecepatannya bisa stabil. Dan malam pun tiba, mereka pun menepi. Jeff bertanya, kenapa tidak pergi di malam hari agar terhindar dari matahari? Menurut Vince malam itu tidak aman, menurut Jeff malam itu aman. Namun tidak aman bagi Vince karena resiko di malam hari tidak dapat diprediksi. Dan pagi pun tiba dan penyakit Vince semakin parah. Jeff mengendarai mobil berjalan menyusuri kota. Jeff mengajak Dewey untuk mencari obat-obatan di sebuah gedung bekas rumah sakit di East Wing. Dan Vince pun baru tersadar menahan sakit dan harus keluar untuk menjemput mereka. Jeff yang berinisiatif untuk membantu mengobati Vince yang sakit, namun Jeff tidak menyadari akan bahaya dan belum mengerti tentang menjadi manusia, mengakibatkan Dewey hancur terjepit trap yang sengaja dipasang oleh orang lain. Vince menemukan Dewey sedang sekarat. Dengan berat hati, Vince pun merelakan robot minicra kesayangannya hancur. Dan mereka pun segera keluar dari kota itu karena ia yakin bahwa ada orang lain yang masih hidup di kota itu. Dan itu sangat berbahaya coy. Vince menyuruh Jeff untuk mengemudi meninggalkan kota hingga terlelap menahan kesakitan, sampai Vince kembali sadar bahwa ada mobil yang membuntuti mereka. Itu merupakan ancaman buat mereka karena di masa krisis manusia akan melakukan hal apapun untuk bertahan hidup cuy. Vince yakin jembatan pasti memiliki lorong untuk bersembunyi. Mereka pun memutar mobilnya menuju kolong jembatan. Namun mobilnya yang tinggi membuat atap mobil yang terdiri dari panel surya itu tersangkut di panel jembatan. Dan untungnya Jeff adalah robot yang pastinya memiliki tenaga lebih besar untuk dapat mendorong mobil agar mereka masuk ke kolong jembatan, dan mereka pun selamat dari kejaran seorang yang membuntutinya. Vince menceritakan tentang ledakan radiasi matahari yang terjadi karena ulah mereka sendiri. Manusia yang berkontradiksi membuat semua orang untuk keluar di malam hari untuk mencari apapun untuk bertahan hidup, sehingga di sebuah toko yang menjadi sebuah saksi ketika gadis kecil dan ibunya yang keluar dari toko membawa stok makanan yang mereka curi, menjadi korban tembak oleh orang lain. Ketika itu pula anjing yang dia sembunyikan di dalam tas unicorn gadis itu temukan namanya adalah Goodyear. Namanya diambil dari nama bank di tempat anjing itu ditemukan, dan itulah alasan Jeff harus menjaganya.
Dan pagi pun tiba. Jeff kembali menjalankan mobil sampai di perbatasan San Francisco. Ia menemukan kupu-kupu terbang yang menandakan sebuah kehidupan. Vince keluar dari mobil dengan sangat hati-hati. Namun benar, radiasi matahari di sana masih stabil. Setelah sekian tahun, Vince terkurung di kota yang terradiasi. Akhirnya dapat menghirup kembali udara yang normal. Mereka pun menikmati hangatnya matahari tanpa harus menggunakan baju anti radiasi. Vince tahu hidupnya tidak akan lama lagi karena penyakit yang ia derita. Jeff beradaptasi dengan Goodyear, anjing kecil yang sudah ia rawat dengan tulus. Namun penyakit Vince semakin parah cuy. Dan Vince harus mengucapkan salam perpisahan kepada Jeff yang sudah dipasang sistem robotik untuk dapat menirukan perilaku manusia. Dan akhirnya Vince pun meninggal di dalam mobilnya. Dan jasadnya pun dibakar oleh Jeff. Sangat menyedihkan men. Dan Jeff pun melanjutkan perjalanannya bersama Goodyear, seekor anjing yang sudah kehilangan dua orang yang ia sayangi. Dan film pun selesai. Film ini dirilis awal November 2001. Film ini menceritakan tentang bagaimana cara kita dapat menghargai